Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh rahimakumullah. Al-Quran sebagai pedoman hidup yang Allah turunkan kepada kita manusia itu terdiri dari 30 juz, 6.236 ayat dan 114 surah. Dari 114 surah ini ada satu surah di dalam Al-Quran yang kata Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, jika saja cuman satu ayat ini satu surah ini yang Allah turunkan, cukup untuk membimbing manusia selamat dunia akhirat. Surah yang beliau maksud adalah surah Al-Asr. Surah ini diawali dengan sumpah Allah, wal asr. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, tidak selalu Allah mengawali firman-Nya dengan sumpah. Di dalam kehidupan kita, sangat mungkin kita sangat jarang sekali bersumpah. Saya pribadi belum pernah bersumpah, karena saya tidak pernah memegang jabatan dan tidak pernah berurusan dengan pengadilan. Jadi biasanya dalam kehidupan kita dituntut bersumpah itu ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang sangat penting. Maka kalau kita menjumpai di dalam Al-Quran Allah mengawali firman-Nya dengan sumpah, maka itu menunjukkan isi firman-Nya itu sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Semua firman Allah itu penting. Tapi kalau diawali sumpah, itu sangat penting sekali untuk diperhatikan. Kalau kita manusia itu hanya diberi hak untuk bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah. Contohnya kalau dalam bahasa Arab, wallahi atau tallahi atau billahi, ujungnya harus i. Karena waw itu bisa ada 3 makna. Bisa berarti dan, seperti lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wawnya itu dan. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tapi di dalam ayat misalnya fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba', nikahilah
wanita yang kamu sukai, 2, wow 3, wow 4, ini jangan sekali-kali diartikan dan. Coba kalau diartikan dan, jadi salapan, Pak. 2 dan 3 dan 4 itu 9. Jadi wow di sini berarti atau. Jadi wow bisa juga berarti atau dalam bahasa Arab itu. Nah bisa juga wow kosam namanya, wow sumpah. Artinya demi. Nah cirinya bahwa dia itu wow sumpah, ujungnya harus i, kasrah. Wallahi. Jadi kalau misalnya ada seorang bersumpah wallah, nah itu harus ditanya wallahu, wallaha atau wallahi. Kalau hanya wallah nggak jelas. Kalau dia wallahu artinya dan, bukan sumpah. Jadi kita hanya boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya kalau nggak mau pakai bahasa Arab bisa pakai bahasa Indonesia, demi Allah. Tidak boleh ditambah. Misalnya demi Allah dan nenek moyangku. Itu kebiasaan orang Arab dulu itu. Tidak boleh, Pak. Tidak sah sumpahnya. Bahkan ada di masyarakat masih sering kita dengar itu orang bersumpah demi Allah dan Rasulnya. Oh, itu rasanya lengkap betul itu ya. Demi Allah dan Rasulnya. Itu malah jadi nggak sah. Tidak sah sumpah itu. Jadi Allah itu tidak boleh disandarkan dengan makhluk dalam hal bersumpah. Jadi ya, demi Allah, ya cukup itu. Nah, sedangkan Allah bebas bersumpah dengan menyebut nama apa saja dari makhluknya. Kadang-kadang bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri, waktu duha, wad duha, nanti wal laili, demi malam. Atau bersumpah misalnya dengan menyebut makhluk lain, wattini wazaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Terserah Allah. Dia bersumpah dengan menyebut nama dari makhluk ciptaannya. Jadi kadang-kadang tadi ada demi matahari, wasamsi, waduhaha. Nah semuanya bunyinya ujungnya i, wal fajri, wal laili, wattini, wazaituni. Nah, itu waktu sumpah. Kecuali mungkin yang terkesan ini tidak i, itu waduha. Sebenarnya itu ada ya maksurah, Pak. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, asalnya itu adalah waduhayi. Karena berat mengucapkannya maka i-nya nggak dibaca, waduha. Nah di dalam surah Al-Asr ini Allah bersumpah dengan wal asri, bukan hanya saja fajar, waktu fajar, waktu duha, waktu siang, waktu malam, di setiap masa, di setiap detik Allah pergunakan itu. Apa isi sumpahnya? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia itu rugi. Kata al-insan dalam bahasa Arab kalau pakai alif lam itu menunjukkan keumuman. Kalau hanya insan saja, manusia tertentu. Tapi kalau al-insan itu menunjukkan umum, semua manusia sejak Adam sampai dengan manusia nanti yang lahir di akhir zaman, semuanya rugi. Kata siapa? Ya kata Allah. Tentu yang berhak menentukan siapa yang rugi, siapa yang untung, siapa yang selamat, siapa yang celaka, ya hanya Allah, Pak.
Dia yang menciptakan kita. Jadi nggak perlu kita berdebat siapa yang beruntung, siapa yang rugi gitu kan. Karena kita sama-sama manusia. Sama-sama diciptakan gitu. Bukan kita yang menciptakan diri kita. Bahkan kita tidak pernah merencanakan untuk lahir ke alam dunia ini. Maka Allah menyatakan semua manusia. Lalu sifat yang umum ini kemudian dikecualikan oleh Allah. Illa, kecuali. Semua manusia rugi kecuali mereka yang memenuhi 4 kriteria ini. Kriteria pertama, dan ini selalu dijadikan syarat utama kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dalam hadis ini. Kriteria pertamanya, kalau dia tidak mau rugi dunia akhirat, maka dia harus termasuk orang yang amanu, orang yang beriman. Illal lazina amanu. Maka semua orang yang tidak beriman pasti rugi. Pasti rugi dunia akhirat. Di dunia mungkin belum terlalu terasa ruginya itu. Kalau di akhirat sudah pasti itu. Lihat di Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang kafir itu orang yang enggak beriman. Kebalikan dari beriman itu kafir. Apapun bentuk kekafirannya. Min ahlil kitab, apakah dia dari ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani? Wal musyrikin, atau musyrik pada umumnya. Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka tempatnya adalah di neraka jahanam. Dan mereka akan kekal selama-lamanya. Jadi syarat untuk orang itu selamat, manusia itu selamat, kata Allah ini ya, kata Allah ini. Harus orang yang beriman. Orang yang disebut orang yang beriman itu tidak cukup hanya dia mengakui Allah. Dalam arti mengesahkan Allah dari segi zat saja. Dia harus mengesahkan Allah dari zatnya, sifat-sifatnya, aturan dan hukumnya. Apa artinya seorang mengesahkan Allah dari segi zat, tapi tidak mengesahkan Allah dari segi sifat? Allah ada, tidak beranak, tidak diperanakan. Tapi yang maha tahu bukan hanya Allah, ada juga yang lain. Yang maha kuasa bukan hanya Allah, ada juga selain Allah yang maha kuasa. Maka itu sudah, orang itu sudah tidak mengesahkan Allah dari segi sifat. Mengesahkan Allah dari segi zat, dari segi sifat, tapi tidak mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya, bukan orang yang beriman. Contohnya iblis. Iblis mengesahkan Allah dari segi zat? Pasti. Makanya iblis bertahan dengan keturunannya itu dalam keimanan selama 80.000 tahun. Lalu kenapa iblis dinyatakan gugur keimanannya? Tidak mengesahkan Allah dari segi aturan dan hukumnya. Dan itu pun cuma suatu aturan Allah. Disuruh sujud menolak. Dan menganggap aturan Allah salah. Gugur keimanan itu. Saya kalau lihat ini ya semakin yakin saya bahwa Allah menyatakan
hanya sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga itu. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Al-A'raf 179. Kebanyakan dari jin dan manusia itu akan menjadi penghuni neraka. Yang masuk surga itu cuma sedikit. Sekarang lihat saja. Dari 7 miliar ini yang hidup sekarang ini. Dari yang 7 miliar yang hidup sekarang itu, berapa yang beriman? Ini kita bicara dengan akidah kita ya. Orang lain silakanlah berbicara dengan akidah mereka juga. Itu hak mereka juga. Yang beriman itu kan cuma 2 miliar. Nanti yang 2 miliar ini terhitung pula aliran-aliran sesat. Seperti Syiah, karena mereka mengaku Islam juga. Ahmadiyah mengaku Islam. Ini kalau kita singkirkan, paling sisanya cuma 1,8. Dari 1,8 ini, berapa yang betul-betul beriman? Terutama dari segi mengesahkan Allah, dari segi sifat dan hukum-hukumnya. Masih adakah orang yang menggantungkan nasib kepada selain Allah? Padahal ngaku mukmin itu. Banyak Pak, papalatak. Lalu kalau kita pertanyakan, kenapa tidak kita laksanakan syariat Allah dalam kehidupan kita? Apa sebabnya? Apakah kita tidak yakin kalau aturan Allah itu benar? Kalau tidak yakin itu apa? Ya kafir, Pak. Tidak beriman itu kan kafir. Kalau iblis itu kemudian dinyatakan gugur keimanannya hanya karena mengkufuri satu aturan Allah, bagaimana dengan mengkufuri sekian aturan Allah? Bekisah etik Pak yang mukmin itu. Nah itu ya. Nah kalau iman kita sudah utuh dalam mengesahkan Allah dari segi zat, dari segi sifat, dari segi aturan dan hukumnya, maka kita harus membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Standar keimanan yang paling mendasar itu seorang harus membuktikan bahwa cinta dia kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan cinta dia kepada dunia dan segala isinya. Silakan baca Al-Baqarah 165. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. At-Taubah ayat 24. Wah itu malah dirinci oleh Allah. Bahwa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus bisa mengalahkan cinta kita kepada orang tua, kepada anak, keluarga, istri, sanak saudara, harta perniagaan, rumah tempat tinggal, hampir dirinci seperti itu. Di At-Taubah 24. Sekarang pertanyaannya, sebagai seorang mukmin, bolehkah kita mencintai dunia? Mencintai harta? Bolehkah seorang muslim itu kaya? Tararik kata mah. Silakan, cintai harta, cintai dunia. Mencintai jabatan. Bolehkah seorang istri mencintai suami? Wajib malah. Suami mencintai istri? Harus, wajib itu. Orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua. Bahkan sampai pada tingkat jangankan mencintai, kuat mencintai istri, kuat mencintai suami, kuat mencintai harta, kuat mencintai dunia, boleh. Asal cinta kita kepada Allah lebih kuat. Karena itu bahasanya di Al-Baqarah 165 itu asyaddu, lebih kuat. Allah tidak melarang kita mencintai dunia.
Tapi sebagai mukmin buktikan, kata Allah, bahwa cinta kamu kepada aku dan Rasulku lebih daripada mencintai harta dan dunia serta segala isinya. Dalam pengertian, kita hanya akan mencintai sesuatu di dunia ini kalau itu dicintai oleh Allah. Karena sungguh sangat tidak masuk akal kalau ada orang mengakui mencintai Allah pada saat yang sama juga mencintai yang dibenci oleh Allah. Cinta naon itu? Nah, dari sini kita nanti bisa memahami hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamr hina yasrabu wa huwa mu'min. Tidak mungkin seorang pezina itu berzina kalau dia berzina dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seorang pencuri itu mencuri, seorang koruptor itu korupsi kalau dia mencuri, korupsi dalam keadaan beriman. Tidak mungkin seorang peminum khamar meminum khamar kalau dia meminumnya dalam keadaan beriman. Tidak mungkin keimanan menyatu dengan maksiat, karena orang yang beriman itu pasti mencintai Allah. Bagaimana mungkin dia mengaku mencintai Allah pada saat yang sama melakukan yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah? Pasti ketika zina itu terjadi, iman sedang tidak ada, Pak. Ketinggalan di rumah, atau imannya ke jalan-jalan, kemudian kemana gitu, lagi jalan-jalan itu. Tidak mungkin, Pak. Nah, itu jadi Allah menuntut kepada mereka yang mengaku beriman, ya termasuk kita ini, buktikan. Jadi kita hanya akan mencintai harta, saya hanya akan mencintai harta, saya hanya mau kaya jika saya bisa kaya dengan cara yang diridai oleh Allah. Tapi kalau misalnya bisa saya kaya dengan cara yang tidak diridai Allah, bisa kaya tapi harus korupsi, maka demi keimanan saya kepada Allah daripada saya kaya dengan jalan korupsi, maka saya lebih memilih kaya tapi tidak korupsi. Gak bisa kalau mau kaya ya korupsi, kalau tidak ya miskin. Ya kalau itu hanya pilihannya cuman itu, saya memilih miskin. Nah, kalau kita sudah berprinsip seperti itu, sudah benar keimanan kita. Saya hanya akan mencintai istri jika menurut saya istri saya itu layak untuk dicintai oleh Allah. Ini mohon maaf mungkin terlalu pribadi ya, tapi saya nggak punya contoh lain. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah. Suatu ketika saya mengatakan pada istri dan keempat anak saya, udah betul ya ini ya, istri dan keempat anak, ya sudah. Takut dibalik nyebut Pak, jadi fitnah deh katanya. Kenapa saya bilang kita sudah, ini ketika kita masih kumpul, sekarang anak-anak sudah pada keluar gitu. Kenapa kita bisa hidup bersama di rumah ini? Tidur, bangun, makan. Bahkan yang satu seranjang terus dengan saya itu. Istri, Pak. Karena menurut keyakinan saya, Anda sebagai istri, kalian sebagai anak, mudah-mudahan masih layak untuk dicintai oleh Allah. Itulah sebabnya kita masih bisa bersama-sama di sini. Jadi kalau nanti besok lusa, nauzubillah min dzalik, saya berulang-ulang menyatakan ini nauzubillah min dzalik, karena
Saya sangat tidak berharap ini terjadi, Pak. Tiba-tiba Anda merubah prinsip hidup, di mana saya yakin betul Anda sudah tidak layak untuk dicintai oleh Allah. Entah saya nanti sanggup atau tidak, tapi saya harus tanamkan dalam diri saya. Saya harus siap menyatakan selamat tinggal. Jangan tampakkan lagi wajah Anda di depan muka saya. Bagaimana mungkin saya kemudian harus seranjang dengan orang yang dimurkai oleh Allah? Lalu bersayang-sayangan di situ, ayang naon. Sementara nanti dalam sholat saya mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lo maghdubi alaihimnya ada bersama saya di seranjang enggak? Karena itulah Nabi Ibrahim dengan berat hati harus berpisah dengan ayah kandungnya. Nabi Ibrahim membawa misi mengingatkan manusia, tinggalkan menyembah berhala. Bapaknya malah yang membuat berhala untuk disembah oleh orang-orang musyrikin itu. Diingatkan berkali-kali, tetap bapaknya ngotot. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, selamat tinggal ayah. Gak mungkin kita bisa bersama-sama. Berpisahlah Nabi Nuh dengan istri dan anaknya Kanaan. Bahkan harus menyaksikan sendiri ketika anaknya itu menjerit-jerit saat ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang musyrikin lainnya. Oh gimana lagi? Berhadapanlah Nabi Muhammad SAW dengan pamannya sendiri. Apa yang menyebabkan itu? Iman. Keimanan seseorang harus dia buktikan. Gak mungkin dia mengorbankan Allah demi seseorang. Justru dia harus mengorbankan semua yang dia cintai dunia demi Allah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. At-Taubah 111. Dia harus siap bahkan mengorbankan harta, bahkan nyawanya kalau perlu, untuk membuktikan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa amilus solehat. Beramal soleh. Nah, tidak dijelaskan dirinci apa itu amal soleh itu dalam ayat ini. Ya karena memang nggak perlu dirinci, Pak. Karena yang dimaksud dengan amal soleh itu seluruh kehidupan kita. Ini sayangnya kita karena sudah terlalu lama dicekoki, diracuni oleh pemikiran-pemikiran sekularisme gitu ya. Akhirnya kalau kita mendengar amal soleh itu yang terbayang itu sholat, saum, haji, bersedekah. Nah itu amal soleh. Ya itu adalah bagian dari amal soleh. Amal soleh itu ya seluruh kehidupan kita, Pak. Ibadah itu ya seluruh hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali semata-mata untuk beribadah. Semata-mata untuk beribadah setiap detik dalam hidup. Makanya dijelaskanlah di Al-An'am 162, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi bukan hanya sholat, seluruh ibadahku, wa mahyaya, seluruh hidupku. Bahkan matiku lillahi rabbil alamin. Sekarang kita ambil contoh gini ya. Kita baru sholat, barusan itu sholat subuh ya. Ibadah bukan itu? Ibadah. Apa syarat untuk sahnya sholat kita? Salah satunya kita harus menutup aurat. Menutup aurat pakai apa, Pak? Ya baju, Pak. Baju begini.
Jadi sekarang pabrik-pabrik tekstil itu yang membuat kain, beribadah tidak? Beribadah, Pak. Kalau nggak ada mereka, kita nggak akan bisa sholat. Tukang jahit yang menjahit pakaian kita ini, beribadah tidak? Beribadah, Pak. Harusnya. Kalau mereka tidak melakukan ini semua, masa kita mau telanjang, Pak? Ya nggak sah sholat kita, Pak. Para petani yang nanam padi itu beribadah tidak, Pak? Beribadah, Pak. Kalau mereka nggak nanam padi, kita nggak akan makan nasi, Pak. Nah kalau kita nggak makan nasi, mungkin badan kita nggak akan kuat berdiri untuk sholat. Jadi para petani itu beribadah tidak? Semua yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah selama niatnya karena Allah dan kita melakukan itu sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Maka itu amal salehah. Jadi tolong jangan disempitkan, ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa, haji. Kalau orang sudah beriman, beramal soleh, amanu wa amilus sholihat, selamat tidak? Udah beriman dia, lalu hidupnya penuh dengan amal soleh, selamat tidak? Masuk surga tidak? Tidak, kata Allah. Andai kata seorang itu cukup untuk selamat dunia akhirat, itu masuk surga dengan iman dan amal soleh, maka surat Al-Asri akan berhenti pada ayat illal ladzina amanu wa amilus sholihat shadaqallahul azim. Dengan hanya beriman beramal saleh belum selamat. Dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Secara pribadi dia selamat. Kalau dia tinggal di hutan sendirian, selamat dia. Dengan iman dan amal saleh itu. Karena binatang-binatang di hutan itu tidak perlu dinasehati. Tapi selama dia hidup bermasyarakat dengan sesama manusia, nggak selamat kalau dia berprinsip seperti itu. Harus ada kriteria yang ketiga, watawasau bil haq. Jadi jangan pernah kita berpikir asal kita sudah beriman dan beramal saleh itu ya sudah selamat. Kene batur mah. Biar saja orang lain itu. Itu urusan pribadi dia. Nah, orang yang berprinsip seperti itu tidak selamat, Pak. Kata siapa? Ya kata Allah ini jelas. Harus tegak wa tawassaw bil haq. Itu kriteria yang ketiga untuk selamat itu. Nah, bahasa yang dipergunakan oleh Allah di dalam ayat ini tawasau, bukan tausiah. Akar katanya sama. Kenapa dipergunakan tawasau? Kalau tausiah itu satu arah. Orang tua itu sedang memberikan tausiah pada anaknya, sedang nasihati anaknya. Ustadz sedang memberikan tausiah itu di masjid itu. Oh, berarti si Ustadz sedang memberikan ceramah, jemaah mendengarkan. Itu tausiah. Yang Allah tuntut tawasau, bukan tausiah. Tawasau itu saling nasihat menasihati. Kenapa? Karena yang namanya al-insan tadi, innal insana lafi khusrin itu, yang namanya al-insan itu mahallul khata' wan nisyan. Tempat kesalahan dan kealpaan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu berpotensi untuk berbuat salah. Maka harus tawasau. Orang tua harus menasihati anak, guru menasihati murid. Lalu pemimpin menasihati bawahan. Ulama menasihati umat. Nah, kita kan belum pernah punya pemimpin dari malaikat, Pak. Semua orang yang memimpin selama ini kan manusia.
Yang kita sebut para ulama juga kan semuanya manusia, Pak. Gak ada ulama dari malaikat kan itu. Berarti dia mungkin salah. Karena itu dalam Islam, murid harus menasihati gurunya yang salah. Jadi nggak boleh murid diam membiarkan gurunya itu terus melakukan kesalahan. Anak harus menasihati orang tuanya yang salah. Karena kan orang tuanya manusia, Pak. Maka anak harus menasihati orang tuanya salah. Kalau kata menasihati ini kurang enak terdengar untuk anak pada orang tua, silakan diganti dengan istilah yang lain lah. Yang pasti anak gak boleh diam membiarkan orang tuanya melakukan kesalahan. Kalau tidak, anak itu rugi dunia akhirat. Bawahan tidak boleh membiarkan pimpinan yang berbuat salah. Umat tidak boleh membiarkan ulamanya berbuat salah. Jadi kalau ada ulama berbuat salah tuh harus dijewer, Pak. Dinasehati. Kalau nggak bisa, mungkin tolonglah hari ditabok, Pak. Dinasehati, Pak. Ulama, Anda salah. Menurut Al-Quran tidak begini, menurut hadis tidak begitu, Anda salah gitu. Harus dinasihati. Rusaknya kehidupan kita dan lafi khusrin, walaupun kita mayoritas penduduk kita itu muslim, nggak jalan ini, Pak. Nggak jalan tawasau bil haq itu. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, Ibu kenal Sayyidina Ali ya? Bukan Atian Ali, Pak. Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, kejahatan itu tidak akan pernah berhenti. Kejahatan yang terjadi di sebuah masyarakat, di sebuah negara tidak akan pernah berhenti. Bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, tapi banyaknya orang-orang yang baik yang diam. Tidak tawasau bil haq. Maka kejahatan akan terus terjadi. Orang-orang yang baik, yang tahu kalau itu adalah kejahatan, diam semua. Lafi khusrin. Maka di dalam Sahih Muslim, Imam Nawawi menyatakan, as-sakitu anil haq syaitanun akhras. Orang yang berdiam diri dari kebenaran itu setan bisu. Sementara an-natku bil batil setanun natik. Orang yang menyatakan dan memperjuangkan kebatilan, itu setan yang berbicara. Jadi setan itu ada dua, Pak. Ada setan yang kerjanya ngomong terus, Pak. Yang allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu kerjanya terus yuwaswis, Pak. Yuwaswis itu untuk menyesatkan manusia. Nah, setan yang kedua, setan bisu. Malah ini diam, Pak. Tahu itu salah tapi diam. Tahu itu batil tapi diam. Kita mundur sedikit, Pak. Ke pilpres, ke pilkadal. Sekarang Bapak Ibu punya anak gadis gak? Punya?
Jika suatu ketika ada seorang pemuda, kata anak gadis ibu, yang akan meminang dia, apa yang paling pertama Bapak Ibu tanyakan tentang si pemuda itu? Orangnya kaya, ganteng, kerjanya di mana? Itu yang pertama ditanyakan? Tidak. Apa yang akan ibu bapak tanyakan? Agama. Loh, anak saya harus saya serahkan pada orang yang beragama untuk memimpin dia. Suami itu adalah pimpinan tertinggi dalam rumah tangga. Bagaimana anak saya mau selamat kalau dipimpin oleh orang yang tidak beragama? Ya kan? Padahal kalau nanti akhirnya ternyata dia mengaku beragama padahal tidak, tertipulah Bapak Ibu gitu. Dia dulu mengaku beragama Islam dan sebagainya, padahal sholat tara gitu, dan tertipulah. Berapa yang akan dirugikan oleh keberadaan si pemimpin itu? Ya paling 1, 2, 3 orang lah, yaitu anak ibu dan bapak, dan anak-anak cucu nanti yang lahir itu. Karena akan dipimpin oleh orang yang tidak beragama. Ya kan itu? Yang di dalam Al-Baqarah 221 itu, ya nggak mungkin lah kita sebagai orang tua menyerahkan anak gadis kita kepada yang bukan muslim. Jadi ketika kita akan memilih seorang yang akan memimpin negeri ini 280 juta rakyat, atau memimpin 10 juta rakyat di Jawa Barat, apa yang harus yang pertama kita tanyakan, Pak? Ini salah-salah yang rusak 280 juta, yang salah-salah yang rusak bisa kalau di Jawa Barat 10 jutaan itu. Jadi saya malah jadi merasa aneh gitu ya. Terkejut juga ada, aneh juga ada gitu ya. Ketika menjelang Pilpres itu muncullah pernyataan-pernyataan dari beberapa tokoh yang kita kenal, ulama, dari ormas Islam besar itu. Kami bersikap netral. Di mana ada ulama netral? Ini benar, ini salah, kami netral aja lah, kata Pak ulama. Ini halal, ini haram, kami netral di tengah-tengah itu. Netral itu kalau di mobil itu maju enggak, mundur enggak, belok kanan, belok kiri enggak, nagennya di tengah gitu, diam itu. Bukankah ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi? Tugas nabi apa? Menjelaskan kepada umat mana yang benar, mana yang salah. Hanya ulama yang kebanyakan jadi setan bisu, ya kita semua yang diam, Pak. Udah jelas kita tahu ini yang benar, ini yang salah, kita diam, ya kita jadi setan bisu kan. Apakah tugas memberitahu itu hanya tugas ulama? Tidak. Coba saja lihat di dalam Al-Quran itu. Wal asri innal insan, bukan innal ustad. Wal asri innal ulama lafi khusrin, kan tidak. Innal insan lafi, semua manusia rugi. Kenapa? Yang bertugas menyampaikan mana yang benar dan mana yang salah, siapa saja yang tahu mana yang benar dan salah, dia harus memberitahu. Sekarang gini Pak, saya ambil contoh ini supaya kita tidak mengulang-ulang kesalahan, bukan kita di sini ya.
Insya Allah yang di sini semuanya benar gitu. Paling tidak aminah tarik lah gitulah. Andai kata sekarang misalnya umat salah memilih, masyarakat itu salah memilih. Kenapa? Ya dia nggak ngerti mana yang harus dipilih. Katingalin nama iya, cegana ya, rada alus ya setik gitu. Dengan pikiran yang pendek, lebih-lebih dia dapat 150.000 lagi di amplop, dapat juga apa sembako, itu mah itu merena naon. Sudah dia pilih itu. Bagaimana nanti di akhirat? Pasti dia akan harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Kenapa kamu salah milih? Ya saya nggak tahu. Kenapa kamu sampai tidak tahu, kata Allah? Bukankah saya sudah perintahkan mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah? Talabul ilmu faridatun ala kulli muslim muslimah. Dia harus tanggung jawab, Pak. Kenapa dia sampai tidak tahu? Tapi saya yakin itu masing-masing itu dia akan melemparkan kesalahan pada orang lain. Sama seperti pengadilan di dunia. Kenapa orang yang tahu itu diam, Pak? Coba kalau dia memberitahu, kan saya tidak akan sampai tersesat. Bayangkan yang diam itu, yang membuat orang lain tersesat, berapa yang dia harus tanggung itu? Berapa ribu, berapa ratus ribu yang tersesat gara-gara dia diam, Pak? Berapa juta? Semua harus dia tanggung, Pak. La fi khusrin, Pak. Kalau tidak tawasau bil haq. Kebanyakan kita salah dalam memahami, Pak. Mengira yang namanya orang berdosa itu hanya pelaku. Orang mencuri, itu berdosa. Betul, Pak. Orang mencuri pasti dosa itu. Tapi yang termasuk orang berdosa itu yang memberi jalan. Dia memberitahu gitu, kalau kamu mencuri di daerah sini, itu rumah si Anu yang di jalan Anu nomor sekian, biasanya hari Kamis kosong. Masa nggak berdosa dia, Pak? Berdosa dia karena memberi jalan pada orang lain mencuri. Dia sendiri tidak mencuri. Termasuk yang berdosa juga yang tahu tapi diam. Tahu bahwa di sana itu banyak orang minum khamar, diam dia, Pak. Itu ikut berdosa, Pak. Itu yang setan bisu itu, Pak. Maka barang siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangan, maksudnya dengan kekuasaan. Tidak punya dengan lidah, ngomong. Itu salah, ini jangan, ini enggak boleh, ini yang harus. Itu enggak bicara. Ya tidak bisa, ya sementara dalam hati dulu. Wa huwa ad'aful iman, tapi itu selemah-lemah iman. Masa seumur-umur selemah iman? Selemah iman mungkin sementara, sehari dua hari, nanti dia akan menyiapkan untuk bisa merubah gitu. Jadi ngeri sekali kalau kita lihat ini ya. Dari satu surat ini aja, Pak, yang kata Imam Syafi'i, surat ini saja kalau betul-betul dilaksanakan, selamat manusia itu, Pak, cukup itu. Nah, ketika orang tua menasihati anak, guru menasihati murid, ulama menasihati umat, pimpinan menasihati bawahan, biasanya enggak nimbul masalah, Pak. Wajarlah kalau guru marahin anak gitu kan, orang tua marahin anak, murid tadi orang tua marahin anak. Yang masalah itu ketika anak menasihati orang tua, bawahan menasihati pimpinan, umat menasihati ulama, maka muncullah kriteria yang keempat, watawasau bis sabr. Siap-siaplah kita untuk sabar. Karena boleh jadi kita niatnya baik, mengingatkan, yang kita terima justru sebaliknya. Orang membenci kita, orang mengecam kita, orang ini kita.
dan sebagainya. Terutama mereka yang terganggu kemaksiatannya. Itu mereka nggak mau gitu, terganggu sedikit pun. Diingatkan kita karena mencintai diri kita dan mencintai mereka karena kita tidak ingin celaka, malah yang ada kita dikecam, diasingkan, mungkin seperti itu. Maka watawasau bisabr, syarat yang keempat itu. Kalau ini bisa kita pegang, amanu wa amilus solehat, lalu kita selalu tawasau bil haq dan siap untuk bersabar dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan itu, barulah kita bisa selamat. Kata Allah, Pak, bukan cek atian ahli. Kata Allah ini dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita sudah melaksanakan yang 4 itu, Pak, sehingga kita selamat. Tapi kalau ada yang belum kita laksanakan, segeralah kita laksanakan mumpung kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir di masjid ini, semua selamat dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon ya? Ulah orang mah ulah. Ya. Hati-hati gaya. Oke. Assalamualaikum.